Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Pada kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi kelas 10, yaitu pengenalan laboratorium dan keselamatan kerja bagian yang kedua. Oke, coba perhatikan di sini. Kita sering menemui atau melihat lambang-lambang seperti ini ya. Ada tulisannya etanol, kemudian ada lambangnya yang seperti ini, mudah terbakar. Kita juga sering ketemu lambang tengkorak seperti ini. Ini juga potasium cyanida, banyak gambarnya ini ya. Ada tengkorak, ada berbahaya buat lingkungan. Kemudian kita juga sering ketemu mobil-mobil dari Pertamina yang akan mengisi di pom bensin, ada lambang yang seperti ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengenalan simbol ya, simbol atau lambang dari beberapa bahan kimia dan keselamatan kerja di laboratorium. Oke, ikutin terus ya sampai selesai. Oke, simbol bahan kimia. Kita mengenal beberapa simbol bahan kimia ya. Karena ada beberapa bahan kimia itu yang sifatnya mudah terbakar, beracun, bersifat radioaktif, dan sebagainya. Kita bahas satu demi satu. Oke, kita mulai yang pertama. Di sini ada gambar tengkorak, kemudian ada dua tulang yang disilangkan seperti ini. Ini adalah gambar untuk bahan-bahan kimia yang bersifat toksik atau beracun. Ya. Bahan kimia yang diberi simbol ini mempunyai arti bahwa zat atau bahan tersebut bersifat racun apabila terhirup, tertelan, atau terserap di kulit, sehingga mengakibatkan sakit dan lebih parahnya dapat mengakibatkan kematian. Untuk simbol bergambar tengkorak ini ada dua level. Yang pertama toksik aja, beracun. Yang kedua sangat beracun, yang diberi tulisan T+. Ini berarti sangat beracun. Ya. Untuk bahan yang beracun itu contohnya metanol, benzena ya. Sedangkan bahan kimia yang sangat beracun itu contohnya ada atripin, kalium cyanida, hidrogen sulfida, dan nitrobenzen. Oke, kita ke gambar yang berikutnya. Ini adalah gambar untuk simbol zat yang mudah meledak atau bersifat eksplosif ya. Bahan kimia yang diberi simbol ini berarti mempunyai arti bahwa bahan tersebut dapat meledak akibat adanya suatu penyebab yang paling umum, yaitu adanya percikan api ya. Bahan kimia ini sangat sensitif dan mudah meledak, bahkan hanya terkena percikan api saja. Ya, contoh dari bahan kimia yang mudah meledak yaitu TNT atau trinitrotoluen. Itu yang dikenal dengan bom ya, bahan peledak. Kemudian ada dinamit, kemudian ada dinitro peroksida, dibenzol peroksida, bukan dinitro ya, dibenzol peroksida. Kemudian 2,4 dinitrotoluena dan kalium klorat. Oke, kita ke gambar berikutnya. Ini seperti yang tertera tadi di tangki pom bensin, di botol etanol tadi di depan ya.
Ini adalah simbol atau lambang untuk bahan kimia yang mudah terbakar atau flammable, ya. Untuk bahan kimia yang mendapatkan simbol ini berarti zat kimia tersebut dapat menyala sendiri, mudah terbakar, cukup sensitif terhadap kelembapan, atau jenis cairan yang mudah terbakar, ya. Untuk simbol lambang flammable itu ada dua, yaitu yang biasa, ini adalah mudah terbakar, contohnya bahan kimia logam natrium, kemudian aseton, ya. Sedangkan yang satunya yang diberi lambang F, terus ada tanda plus, ya. Ini berarti bahan kimianya sangat mudah sekali untuk terbakar. Contohnya adalah bahan kimia yaitu propana atau gas propane dan diethil ether. Contohnya itu ya, cairan kalau diethil ether. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini adalah gambar untuk bahan kimia yang mudah mengoksidasi atau sifatnya oxidizing, ya. Simbol bahan kimia ini menandakan bahwa bahan kimia tersebut tidak mudah terbakar, hanya saja dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran pada bahan-bahan kimia lainnya. Tidak hanya itu, simbol oxidizing ini juga menunjukkan terdapat bahan kimia yang bersifat oksidator atau mengalami oksidasi. Artinya, mudah terbakar jika terdapat kontak dengan bahan organik yang lain. Adapun contoh bahan kimia yang dapat mengalami oksidasi yakni kalium perklorat atau hidrogen peroksida, ya. Ini hanya beberapa contoh ya, kalium perklorat dan hidrogen peroksida. Tentunya masih ada contoh-contoh yang lain. Kemudian gambar berikutnya ini adalah gambar yang melambangkan dari bahan kimia yang bersifat korosif, ya. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa zat kimia tersebut dapat merusak jaringan pada makhluk hidup, seperti memar, iritasi, ya, warnanya menjadi kemerahan, hingga menyebabkan kulit terkelupas. Tidak heran jika di laboratorium harus menggunakan sarung tangan atau alat pelindung lainnya untuk menghindari kontak langsung pada kulit. Beberapa contoh bahan kimia yang diberi simbol korosif antara lain adalah asam sulfat pekat, kemudian klor, belerang dioksida, asam klorida, NaOH dengan kadar di atas 20%. Lanjut ke gambar berikutnya, ini seperti tanda silang. Ini adalah simbol untuk bahan yang bisa mengakibatkan iritasi, ya. Bahan kimia yang mendapatkan simbol ini menunjukkan bahwa zat tersebut dapat menyebabkan bahaya pada kesehatan serta menimbulkan iritasi, luka bakar atau gatal pada kulit. Contoh bahan kimia yang diberi simbol ini adalah kalium klorida dan diklorometana, kemudian kalsium klorida, etanol, dan sodium karbonat. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini adalah simbol
untuk bahan kimia yang berbahaya buat lingkungan. Ya. Jika bahan kimia memiliki simbol ini, artinya bahan kimia tersebut sangat berbahaya bagi satu atau beberapa komponen yang terdapat pada lingkungan. Jadi, apabila membuang bahan kimia yang ada tandanya ini secara bebas dan langsung pada tanah, air, atau udara, dapat dipastikan bahwa zat yang terkandung di dalam bahan kimia akan merusak mikroorganisme, bahkan ekosistem di sekitarnya. Bahan kimia yang termasuk di dalam bahan yang berbahaya buat lingkungan ini antara lain bensin, tetraklorometana, limbah industri, dan tributil timah klorida. Itu beberapa contohnya. Kemudian gambar berikutnya, ini adalah simbol untuk bahan-bahan kimia yang bersifat radioaktif. Ya. Simbol ini menggambarkan adanya energi yang besar yang berasal dari sebuah unsur kimia mengionisasi elektron, atom, dan molekul, serta dipancarkan ke dalam bentuk partikel atau gelombang. Ionizing radiasi sering digunakan pada reaksi nuklir karena tingkat radiasinya yang sangat tinggi. Contohnya adalah uranium, plutonium, dan sebagainya. Lambang berikutnya atau gambar simbol berikutnya ini adalah untuk bahan kimia yang berbahaya untuk biologis. Untuk simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut dapat menyebabkan bahaya biologis yang berisiko dari zat kimia atau organisme berbahaya seperti racun, virus, bakteri, parasit, jamur, protein, dan lain sebagainya. Ya. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi bahwa ternyata ada bahan-bahan kimia yang sifatnya berbahaya. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus melindungi diri kita ketika bekerja di lab dengan menggunakan alat pelindung diri. Nah, apa saja sih alat pelindung diri itu? Kita akan bahas satu persatu. Oke. Keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha pencegahan agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Nah, yaitu dengan cara melindungi diri. Ada beberapa alat pelindung diri. Yang pertama ini adalah gambar jas lab, ya, baju yang digunakan ketika kita praktikum atau melakukan eksperimen di laboratorium. Kemudian gambar berikutnya ini adalah kacamata yang berfungsi untuk melindungi mata kita ketika kita melakukan eksperimen. Kemudian alat pelindung diri yang ketiga yaitu sepatu yang tertutup, ya. Ini adalah gambar sepatu, ini untuk melindungi kaki kita apabila ada cairan-cairan kimia yang tumpah, ya, agar tidak langsung ke kulit kita. Kemudian gambar keempat ini adalah sarung tangan, ya. Ini juga melindungi tangan kita ketika kita akan mereaksikan atau mencampur beberapa bahan kimia atau bersentuhan dengan bahan kimia.
Kemudian gambar berikutnya ini adalah masker. Ini adalah alat pelindung yang melindungi dari pernafasan kita ya, apabila ada bahan-bahan kimia yang mempunyai bau-bau yang tajam sehingga terlindung kita. Oke, sebelum kita bekerja di laboratorium, pastikan kita memahami tata tertib yang harus dilakukan, yaitu ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi dan dilakukan. Yang pertama, memakai baju khusus yaitu jas lab. Tadi gambarnya sudah Ibu berikan ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh merokok, makan, dan minum di dalam laboratorium. Yang ketiga, tidak boleh bersenda gurau dalam laboratorium, mengingat banyak alat-alat yang terbuat dari kaca yang mudah pecah dan adanya bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian yang keempat, tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, maksudnya di sini saat berada di dalam laboratorium yang bisa rusak karena bahan kimia. Kemudian kelima, tidak boleh memakai sepatu terbuka atau sendal karena berisiko jika terkena tumpahan cairan. Kemudian yang keenam, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh laboran atau guru pendampingnya. Yang ketujuh, tidak mencoba memegang alat atau bahan yang tidak diperlukan tanpa izin laboran atau guru. Yang kedelapan, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan praktikum atau penelitian. Yang kesembilan, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah padat dan cair. Sampah padat dibuang di tempat sampah yang disediakan, sedangkan sampah cair dibuang di bak saluran pembuangan. Yang ke-10, membersihkan alat-alat yang telah digunakan dan mengembalikan pada tempatnya. Yang ke-11, sebelum meninggalkan ruangan, periksa kembali dengan teliti keadaan di dalam laboratorium. Meja praktikum harus dalam keadaan bersih, air keran ditutup, dan kontak listrik dicabut. Demikian tadi beberapa tata tertib yang harus dipatuhi ketika kita bekerja di laboratorium. Nah, selain kita mematuhi tata tertib, kita juga harus mengetahui prosedur sederhana minimal tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yaitu, yang pertama, sebaiknya minum susu terlebih dahulu sebelum praktikum atau melakukan eksperimen untuk menetralkan tubuh dari kontaminasi bahan kimia. Yang kedua, memakai masker dan sarung tangan saat mengambil bahan-bahan kimia. Yang ketiga, bagi wanita yang rambutnya panjang harus diikat ya. Kemudian yang keempat, berhati-hati dalam membawa dan menggunakan alat-alat yang terbuat dari kaca. Kemudian yang kelima, menggunakan alat bantu seperti pipet tetes, spatula, atau pinset untuk mengambil bahan atau zat kimia. Yang keenam, segera basuh atau cuci dengan air yang mengalir apabila ada bagian tubuh yang terkena zat kimia. Jadi apabila kulit kita terkena zat kimia, harus langsung dicuci dengan air yang mengalir sampai
sekitar 10-15 menit. Begitu juga kalau bagian tubuh yang lain, misalnya mata dan seterusnya, ya. Segera muntahkan apabila ada zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Yang kedelapan, apabila terkena pecahan kaca atau ada yang terluka, segera hubungi laboran atau petugas untuk mendapatkan pertolongan pertama. Demikian tadi beberapa prosedur keselamatan kerja yang sederhana yang bisa dilakukan di awal, ya. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di laboratorium, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Apabila mengambil bahan kimia yang pekat atau yang berasap dan berbahaya harus dilakukan di dalam lemari asam. Yang kedua, bahan atau zat kimia tertentu seperti asam kuat, basa kuat, tidak boleh dicampur karena akan menimbulkan reaksi yang dahsyat kecuali sudah diketahui pasti tidak menimbulkan bahaya. Yang ketiga, jangan mengambil bahan atau larutan kimia secara langsung, tapi ambil atau tuang seperlunya ke dalam wadah. Yang keempat, sisa pengambilan bahan atau zat kimia sebaiknya dibuang. Jangan dimasukkan kembali ke dalam botol asal. Botol yang semula maksudnya, ya, untuk menghindari kontaminasi. Yang kelima, larutan pekat yang tidak terpakai harus dibuang setelah diencerkan dengan air terlebih dahulu. Itu pun ini mengencerkannya juga harus mengikuti prosedur yang benar. Jangan mencium zat kimia secara langsung ke hidung, tapi caranya membaui dengan mengibas-ngibaskan tangan ke mulut tabung, sehingga baunya akan sampai ke hidung kita. Yang ketujuh, jika memanaskan tabung, arahkan mulut tabung reaksi menjauh dari wajah kita, ya. Kemudian yang kedelapan, jika mencampur larutan dengan zat tambahan yang dapat menimbulkan reaksi, lakukan dengan pipet setetes demi setetes melalui bagian pinggir tabung reaksi. Jadi tidak boleh langsung dicampur ke dalam larutannya. Oke, itu tadi ya hal-hal yang perlu difahami atau diketahui. Nah, sekarang ini ada beberapa petunjuk umum bagaimana penanganan jika ada kebakaran di dalam laboratorium. Yang pertama, jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR, ya. Yang kedua, matikan sumber listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Yang ketiga, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan yang mudah terbakar. Yang keempat, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan APAR. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran atau PBK terdekat. Yang kelima, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke, yang terakhir tentang petunjuk umum dalam menangani buangan sampah, ya.
Sampah bila dia merupakan larutan basa, sebelum dibuang, larutan basa harus dinetralkan terlebih dahulu, terutama untuk larutan basa-basa yang kuat ya, yang konsentrasinya pekat. Kemudian larutan asam sama, larutan asam juga harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan laboratorium. Kemudian yang ketiga, pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Halogen itu unsur-unsur golongan 7A ya, karena ini biasanya dapat menimbulkan bahaya. Ada yang bersifat racun, kemudian ada yang bersifat mungkin korosif ya. Kemudian yang keempat, bahan mengandung merkuri. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer dan sebagainya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Dan yang terakhir, bahan radioaktif. Sampah radioaktif memerlukan penanganan khusus. Oke, demikian tadi pembahasan tentang simbol bahan-bahan kimia yang berbahaya, cara penanganannya, dan prosedur keselamatan bekerja di dalam laboratorium. Mudah-mudahan pengetahuan ini bisa membantu kalian di dalam memahami materi pengenalan laboratorium dan keselamatan kerja. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.